Susah-susah cari kosan murah, sekalinya dapet malah angker. Hai, kembali lagi bersama kami di Cerita Setelah Senja. Kali ini kita akan membawakan cerita dari salah satu email yang dikirim oleh teman kita. Sebut saja namanya Dina. So, siapkan diri kalian karena merindingnya sampai ke tempat kamu. Dina dan temannya yang bernama Lia adalah mahasiswi baru yang mencari tempat tinggal di salah satu kota di Jawa Barat. Karena terbatasnya anggaran, mereka memilih sebuah kosan tua yang murah di pinggiran kota. Dengan kondisi bangunan luas, 2 lantai yang terawat. Walaupun banyak kamar yang terisi, namun tempat itu terasa sunyi dan menyimpan aura yang tak biasa. Dina, murah banget ya ini kosan. Udah bersih, kamarnya luas pula. Akhirnya nemu juga kosan murah. Kita bisa hemat banyak. Iya sih. Tapi kenapa ya bisa murah kayak gitu? Meski ada keraguan, mereka tetap memutuskan untuk menetap di kamar di lantai 2 yang letaknya agak terpencil dari kamar lain. Pada malam pertama di kosan itu, terdengar suara ketukan lembut di dinding. Hujan di luar yang sangat deras menambah suasana mencekam. Dina bangun. Kamu dengar nggak itu? Ada yang ketok-ketok dinding. Apaan sih? Udah sih, suara hujan kali. Atau tetangga sebelah kali. Udah yuk, tidur lagi aja. Namun, suara itu semakin jelas. Bukan dari dinding, tapi seperti berasal dari lemari kayu besar di pojok kamar. Lia yang tidak bisa tidur memberanikan diri mendekati lemari itu. Ketika Lia mendekat, terdengar suara bisikan samar dari dalam lemari itu. Ayo kita main. Dina, bangun. Ada sesuatu di lemari itu. Dina bangun dengan tergesa. Mereka pun membuka lemari itu bersama-sama. Dan ternyata hanya mendapati pakaian lama yang sudah berdebu. Tidak ada apa-apa di sana. Tuh kan, gak ada apa-apa. Kayaknya kamu kecapean deh. Kita kan baru pindah. Udah, gak usah mikir aneh-aneh. Yuk, tidur lagi yuk. Pada malam kedua, Lia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di koridor. Penasaran, dia keluar kamar untuk melihatnya. Tapi koridor itu kosong. Hanya lampu kuning yang berkelip-kelip. Tiba-tiba, sesosok perempuan berdiri di ujung koridor. Punggungnya menghadap Lia. Rambutnya panjang dan kusut. Tubuhnya kurus, seperti hampir tak bertulang. Kamu siapa? Ngapain berdiri di situ? Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya sangat hancur. Dengan
dengan mata yang berlubang dan mulutnya menyeringai lebar hingga ke telinga. Pergi. Kalian harus pergi dari sini. Lia berteriak dan berlari masuk ke kamar untuk membangunkan Dina. Dina. Aku lihat hantu. Dia berdiri, tahu gak sih, di koridor. Wajahnya rusak banget. Dina mencoba melihat ke koridor untuk memastikan keberadaan perempuan tersebut. Namun, sosok perempuan itu sudah menghilang. Dina pun kembali masuk ke kamar dan mencoba menenangkan Lia. Gak ada apa-apa kok, Lia. Udah, besok aja yuk kita tanya ke penghuni lain. Keesokan harinya, mereka menanyakan teror yang terjadi kepada beberapa penghuni di sebelahnya. Dan mereka hanya merespon dengan senyum dan enggan menjawab. Pada malam ketiga, ketika Lia dan Dina tertidur, pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Lalu, kaki Lia ditarik oleh sesuatu mendekat ke lemari itu. Namun Lia masih belum sadar. Sampai akhirnya Dina terbangun dan melihat Lia tidak ada di sampingnya. Dina pun panik bergegas bangun. Lalu dia melihat tangan kecil penuh luka goresan menarik kaki Lia dari dalam lemari itu. Lia. Bangun Lia. Lia pun terbangun dan kaget ketika dia melihat dirinya ada di dekat lemari itu. Kok aku bisa ada di sini sih? Tenang ya. Tadi tuh ada yang narik kamu ke lemari itu. Wah, udah gak beres. Besok kita harus cari tahu. Pokoknya harus cari tahu rahasia di balik kosan ini. Keesokan harinya, mereka menemui seorang penghuni lama yang tinggal di lantai 1. Seorang pria bernama Pak Darto. Kalian lihat mereka ya? Iya pak. Sebenarnya siapa sih mereka? Jadi gini, dulunya kos-kosan ini milik seorang ibu tua. Beliau memang suka menyewakan kamar murah untuk anak-anak muda. Namun, anak dari ibu ini memiliki gangguan yang entah kenapa selalu mengamuk sampai menyakiti dirinya sendiri. Suatu waktu, karena kesel, ibu ini kunci anaknya di dalam lemari, yang kebetulan lemarinya ada di tempat kalian. Nah, anak itu ditinggalin seharian. Setelah ibu itu kembali, anak itu sudah tidak bernyawa dengan luka di sekujur tubuhnya. Oh, jadi sosok hantu yang kita lihat itu anak dari pemilik kos ini. Betul. Dan arwahnya selalu ngajak penghuni kos di situ untuk bermain dengannya. Terus kalau sosok yang saya lihat di koridor itu siapa sih, Pak? Dulu ada perempuan yang menghuni kosan itu. Setelah beberapa bulan anak itu meninggal, dia sering diganggu selama beberapa bulan di situ. Sampai akhirnya dia ditemukan meninggal dengan posisi tergeletak di dekat lemari itu. Posisinya setengah kakinya berada di dalam lemari itu. Oh, iya. Jadi
Sosok yang ada di lemari itu sempat memakan korban, Pak. Iya, tapi kalau kalian masih mau tinggal di kosan ini, sebaiknya kalian lebih hati-hati. Malam itu juga, dia dan Dina membereskan barang-barang mereka dan meninggalkan kosan tua tersebut. Lalu dari kejauhan, mereka melihat kembali bangunan itu. Dan di lantai 2, terlihat sosok perempuan itu menatap mereka dengan matanya yang berlubang, menyeringai sambil melambai perlahan. Nah, itu dia guys, kisah sosok hantu di lemari kosan. Menurut kalian, kenapa anak kecil itu terganggu? Apa karena gangguan mental? Atau karena ulah sosok gaib juga? Jika kalian punya pengalaman horor yang ingin kalian share, kalian bisa kirim ke email kita di ceritasetelahsenja@gmail.com. Sampai jumpa di cerita setelah senja lainnya.